Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Maulana Akbar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Dilutive Securities and Earning per Share. Silakan cari posisi yang nyaman dan selamat menonton. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai sekuritas. Sekuritas adalah suatu surat berharga dalam bentuk lembar saham, dokumen, atau kertas lain yang memiliki nilai. Contohnya yaitu saham, notes payable, dan lain-lain. Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar meningkat dan laba per lembar saham akan menjadi turun. Kita masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis sekuritas dilutif. Yang pertama yaitu convertible bonds, yaitu obligasi yang berpotensi atau dapat dikonversi menjadi saham biasa. Contohnya, yaitu perusahaan menerbitkan convertible bonds dan dibeli oleh perusahaan A. Maka perusahaan A bisa saja mengonversi atau menukar obligasi yang dimiliki menjadi saham biasa, sehingga menyebabkan jumlah saham biasa perusahaan beredar meningkat dan laba per lembar saham perusahaan akan turun. Karena untuk menghitung laba per lembar saham, pembaginya adalah jumlah rata-rata saham biasa beredar. Sedangkan yang kedua yaitu convertible preference share, yaitu saham istimewa yang memiliki fitur untuk dapat dikonversi atau ditukar menjadi saham biasa. Sehingga convertible preference share ini juga dapat menyebabkan jumlah saham biasa perusahaan beredar meningkat dan laba per lembar saham menurun. Yang ketiga yaitu share option atau warrant atau opsi warrant, yaitu suatu sekuritas yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk dapat membeli saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Contohnya yaitu perusahaan memiliki manajer yang berprestasi dan perusahaan ingin memberikannya bonus. Bonus yang diberikan yaitu dalam bentuk opsi waran. Maka manajer tersebut memiliki hak untuk menggunakan waran untuk membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah. Nah, setelah mengetahui mengenai sekuritas dilutif, ada juga yang dikenal dengan sekuritas anti dilutif, yaitu sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi atau ditukar menjadi saham biasa, tetapi tidak menyebabkan laba per lembar saham atau earning per share turun. Alasannya karena ketika sekuritas tersebut ditukarkan menjadi saham biasa, maka kewajiban perusahaan membayar beban bunga hilang. Misalnya convertible bonds yang memiliki beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan secara periodik. Beban bunga adalah bagian dari beban yang sifatnya dapat mengurangi pajak. Dan net income diperoleh dengan mengurangkan laba operasi dikurang pajak. Karena kewajiban bunga hilang, maka laba kena pajak atau penghasilan kena pajak menjadi lebih tinggi. Maka nantinya penghasilan kena pajak dikurang tarif pajak yaitu sebesar 25%. Otomatis laba bersih akan menjadi lebih tinggi. Maka jika net income lebih besar dari peningkatan jumlah rata-rata saham beredar, maka earning per share juga akan meningkat. Nah, kita akan bahas mengenai convertible bonds. Pertama yaitu kita bahas mengenai keuntungan penerbitan dari convertible bonds bagi perusahaan, yaitu perusahaan dapat memperoleh modal atau dana tanpa harus berbagi kepemilikan kepada pemegang convertible bonds dalam jumlah besar sebelum pemegang convertible bonds mengonversi obligasi yang dimilikinya. Keuntungan selanjutnya bagi perusahaan dari penerbitan convertible bonds yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dengan debt financing yang lebih murah. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui mengenai keuntungan dari penerbitan convertible bonds bagi pemegang convertible bond tersebut. Keuntungan convertible bonds bagi pemegangnya yang pertama yaitu adanya garansi, mendapatkan pembayaran bunga secara periodik dan pelunasan saat jatuh tempo sebesar pokok hutang obligasi. Pembayaran bunga dan pokok hutang ini adalah kewajiban perusahaan tanpa melihat kondisi perusahaan keuangan, mau perusahaan mendapatkan laba ataupun tidak. Nah, keuntungan yang kedua yaitu pemegang convertible bonds mendapatkan keistimewaan berupa hak untuk dapat menukarkan obligasi yang dimiliki menjadi saham biasa, sehingga pemegang convertible bond bisa menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Selanjutnya mengenai akuntansi untuk melakukan pencatatan terkait convertible bonds. Dalam convertible bonds mengandung dua unsur yaitu liabilitas dan ekuitas, dan dalam pencatatannya kedua unsur ini harus dipisahkan. Perlu diketahui bahwa yang memiliki dua unsur ini hanyalah convertible bonds, sedangkan untuk bonds biasa tidak memiliki dua unsur tersebut. Nah, kita bahas mengenai cara memisahkan kedua unsur tersebut. Cara memisahkan kedua unsur tersebut adalah dengan menggunakan metode with and without. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, tentukan nilai wajar dari convertible bonds. Kalau nilai wajar dari convertible bonds ini artinya nilai wajar liabilitas ditambah dengan nilai wajar ekuitas. Langkah kedua yaitu menentukan nilai wajar atau present value dari komponen liabilitas saja. Cara menentukan present value dari komponen liabilitas saja yaitu dengan menghitung nilai present value principal ditambah dengan present value interest. Langkah yang ketiga yaitu menghitung selisih antara nilai wajar dari convertible bonds yang mengandung nilai wajar liabilitas ditambah dengan nilai wajar ekuitas, dikurangi dengan nilai wajar dari komponen liabilitasnya saja.
Hasilnya atau selisihnya tadi akan diakui sebagai bagian dari ekuitas. Terkait dengan convertible bonds, akan ada 4 kemungkinan setelah convertible bonds diterbitkan. Yang pertama yaitu convertible bonds tidak dikonversi sampai tanggal jatuh tempo. Yang kedua yaitu convertible bonds dikonversi pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga yaitu convertible bonds dikonversi sebelum tanggal jatuh tempo. Dan kemungkinan yang terakhir yaitu convertible bonds dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.